Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 membuat 53 prajurit terbaik bangsa gugur menjadi alarm yang membuat banyak pihak mendesak modernisasi alutsista segera dilakukan oleh pemerintah. Namun ironi penggunaan barang bekas hingga investasi alutsista yang memang mahal membuat pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilematis dalam mengutamakan pembangunan kesejahteraan dengan tetap menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan tidak terganggu. Seperti apa selengkapnya peristiwa tenggelamnya kapal selam RI ini dan juga seperti apa sistem pertahanan RI, kita akan bahas bersama di pagi hari ini di evaluasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Ya, pertama kami ingin memaparkan untuk Anda seperti apa lebih detailnya detik-detik kapal selam RI ini hilang hingga resmi dinyatakan tenggelam. Pada tanggal 21 April kemarin pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 ini meminta izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter dan bersiap untuk menembakkan torpedo yang merupakan bagian dari pelatihan. Lalu lebih kurang 46 menit setelahnya, KRI Nanggala 402 berkali-kali dipanggil namun tidak juga memberikan respons. Dan dikatakan juga seharusnya periskop terlihat, tapi KRI Nanggala 402 langsung tenggelam dan tidak pernah kelihatan lagi. Nah, pihak TNI Angkatan Laut ini terus mencoba melakukan yang namanya komunikasi dengan KRI Nanggala dan menunggu hingga pukul 5:15 waktu Indonesia Barat yang mana ini dijadwalkan KRI Nanggala untuk naik ke permukaan. Namun kapal selam KRI ini tidak pernah muncul. Nah, hingga upaya pencarian dilakukan dan juga status dari kapal selam ini berubah menjadi submiss pada pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Dan mirisnya karena kita tidak mempunyai alat atau kapal selam yang untuk mendeteksi KRI Nanggala ini, negara-negara jiran kita seperti Singapura, Malaysia hingga Australia dan juga Amerika Serikat ikut membantu mencari KRI Nanggala ini. Hingga akhirnya kabar duka datang pada hari Minggu kemarin 25 April atau 5 hari setelah kapal selam ini hilang bahwa KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam di kedalaman 850 meter dan juga 53 awak atau prajurit, sekali lagi saya tekankan, putra dan putri terbaik bangsa ini dinyatakan gugur dalam tugas pada Minggu 25 April 2021 kemarin. Dan pada hari Minggu kemarin juga begitu, tim SAR juga menemukan beberapa barang bukti yang dipercayai merupakan serpihan dan juga tadi sudah ada juga bukti visual yang ditampakkan begitu ya, yakni temuannya berupa komponen dari torpedo, lalu kemudian bagian dari pipa pendingin hingga tumpahan minyak yang ada di perairan Bali begitu. Dan kemudian kita lihat juga setelah kita melihat seperti apa kronologis tepatnya peristiwa ini, kita lihat sejarah dari KRI Nanggala sendiri. Kita lihat bahwa KRI Nanggala 402 ini merupakan buatan Jerman dan dibuat pada tahun 1977, lalu kemudian pada tahun 1981 atau 4 tahun setelah dibuat ini diserahkan kepada Indonesia. Dan kalau kita lihat begitu ya, usia dari KRI Nanggala 402 ini sudah mencapai 44 tahun. Mungkin pertanyaan yang ada di benak kita semua adalah kenapa sebuah kapal selam yang sudah berumur 44 tahun ini masih saja digunakan dan tidak dimuseumkan. Nah, lantas dengan kejadian ini dan juga sudah beberapa kali sebenarnya ada beberapa pesawat militer kita yang juga jatuh beberapa tahun belakangan, pasti Anda juga bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kondisi alutsista dan juga sistem pertahanan negara kita. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut adalah data yang kami peroleh dari Global Firepower pada tahun 2020, di mana Global Firepower ini menempatkan kekuatan militer Indonesia di dunia saat ini berada di posisi ke-16 dari 138 negara yang berpartisipasi, di mana Indonesia mendapatkan indeks kekuatan di 0,254 dengan perbandingan nilai sempurna di 0,00. Dan secara global kalau kita lihat posisi pertama ini ditempati oleh Amerika Serikat, lalu kemudian disusul oleh Rusia dan juga China. Namun ada fakta yang menarik di sini karena ternyata di Asia Tenggara Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan militer yang terbesar. Kita lihat ini adalah 3 kekuatan militer Indonesia, yakni kekuatan udara, kekuatan laut dan juga kekuatan darat. Kita akan lihat seperti apa saja dan juga seberapa banyak alutsista yang dimiliki oleh negara kita. Pertama kita lihat dari kekuatan udara terlebih dahulu, kita mempunyai setidaknya 41 jet tempur, lalu kemudian pesawat serang darat kita juga mempunyai sekitar 38 dan helikopter tempur kita memiliki 15 unit.
Lalu kemudian di kekuatan laut sendiri kita ketahui kita memiliki dari awalnya kapal selamnya ada di 5, namun karena ada kejadian KRI Nanggala maka kita mempunyai sekitar 4 kapal selam saat ini. Lalu kemudian kapal patroli kita mempunyai 179 unit dan korvet kita mempunyai 24 unit. Lalu kemudian kita lihat juga di kekuatan darat kita mempunyai tank yang ternyata ini terbanyak dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni di 332 unit dari tank. Lalu kemudian kendaraan lapis baja begitu kita mempunyai sekitar lebih dari 1.460 dan juga peluncur roket kita mempunyai sekitar 63 unit. Namun yang menjadi argumen para ahli dan juga pengamat militer yang juga pernah kami undang beberapa kali di program Profit CNBC Indonesia ini adalah kondisi dari alutsista negara kita. Walaupun kalau kita lihat jumlahnya ini memang banyak begitu ya, namun kondisi hingga usia dari alutsista negara kita inilah yang menjadi perhatian dan tidak jarang usianya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi itu dia tadi karena anggaran yang membengkak untuk memodernisasi hingga membeli baru alutsista membuat negara kita masih saja menggunakan alutsista yang bisa kita katakan ini sudah usang dan juga usianya juga sudah cukup tua. Nah, lantas seperti apa sebenarnya anggaran dari Kementerian Pertahanan RI? Apakah cukup untuk modernisasi dan juga membeli peralatan-peralatan baru dari alutsista kita ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebuah fakta yang menarik karena Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua dalam anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN tahun fiskal 2021, di mana kementerian yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto ini menerima alokasi sebesar 136,9 triliun rupiah untuk tahun 2021 ini, atau kalau kita lihat ini naik 18,7% dibandingkan anggaran sebelumnya yakni di 129,3 triliun pada tahun 2020 lalu. Dan dana tersebut ini akan digunakan katanya kalau kita lihat di anggaran rincian dari anggarannya ini untuk merealisasikan 7 program utama. Kita lihat ada beberapa yang kami paparkan untuk Anda di sini yang anggarannya paling besar, yakni pertama adalah program kesejahteraan dari prajurit sendiri yang juga ini sebenarnya dicanangkan juga oleh Kementerian Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yakni di 11,4 triliun rupiah begitu ya. Lalu kemudian untuk modernisasi alutsista yaitu alutsista untuk memodernkan begitu ya alutsista yang kita punya ini ada di kisaran 42,5 triliun untuk budgetnya sendiri. Lalu kemudian program yang memakan paling banyak sekali anggaran di sini yakni untuk mendukung manajemen yakni sebesar 76,2 triliun rupiah. Dan kalau kita bedah lebih lanjut lagi anggaran dari Kementerian Pertahanan ini begitu ya, kita bisa melihat bahwa anggaran untuk TNI Angkatan Laut 2021 ini ada di kisaran 8,03 triliun rupiah dan juga anggaran TNI Angkatan Udara ini sedikit lebih besar begitu ya di 8,19 triliun. Dan kalau kita berkaca kepada data ini bisa kita lihat bahwa anggaran untuk modernisasi alutsista ini hanya berada di kisaran 42,4 triliun rupiah. Sedangkan berapa harga sebuah kapal selam kalau kita lihat yang digunakan oleh negara Amerika Serikat saat ini yakni Virginia Class Submarine ini ada di kisaran 2,8 miliar hingga 3,4 miliar dolar Amerika Serikat, bukan rupiah tapi dolar, atau setara kalau kita rupiahkan begitu ya, harga dari kapal selam terbaru saat ini ada di 42 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat begitu ya dengan anggaran modernisasi alutsista yang ada di 42,5 triliun, bisa kita katakan bahwa untuk membeli satu kapal selam terbaru dunia saja saat ini kita sudah menghabiskan semua anggaran yang kita miliki untuk memodernisasi alutsista saja. Jadi berikut ini adalah sejumlah polemik yang dihadapkan oleh pertahanan dari negara kita begitu ya. Namun pastinya saat ini kita hanya dapat berdoa agar keluarga dari korban KRI Nanggala 402 ini diberikan ketabahan dan juga pastinya kita selalu mendoakan agar KRI Nanggala 402 yang sedang melakukan eternal patrol saat ini pastinya dapat tenang di alamnya.